Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Leni Afrilianti, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan memenuhi tugas analisis kuantitatif bisnis yang diampu oleh dosen kita, yaitu Bapak Dr. Alpon. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba analisis jalur menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di mana pada kesempatan ini telah terlihat sebuah tabulasi yang memiliki 4 variabel, di mana ada variabel X1 gaya kepemimpinan, X2 ada lingkungan kerja, variabel Y kita ada motivasi, dan Z kita kinerja. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, pada variabel view ini kita tuliskan nama variabel kita X1, X2, variabel Y, dan variabel Z. Nah, ini di sini ada gaya kepemimpinan X1. X2 kita ada lingkungan kerja. Y kita ada motivasi. Z kita ada kinerja. Nah, untuk data view-nya kita copy paste saja seluruh data kita dari tabulasi. Bapak dan Ibu sekalian, pada responden tabulasi ini kita miliki sebanyak 115 responden. Kita copy paste seluruhnya. Nah, ketika seluruh data telah terinput secara keseluruhan, maka langkah selanjutnya adalah kita coba analisis model jalur yang pertama, di mana analisis jalur model pertama ini adalah variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y. Kita klik Analyze, Regresi, Linear. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya adalah analisis regresi berganda Bapak dan Ibu. Dependennya variabel Y, independennya X1 dan juga X2. Kita klik statistik untuk memastikan estimate dan benefitnya. Kita continue, kita oke kan. Nah, ini adalah output SPSS regresi berganda kita, variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y. Di mana di sini terdapat ada tabel model summary dan koefisien, dan ini adalah nanti yang akan dianalisis dalam analisis jalur. Selanjutnya kita masuk ke variabel X1 atau kita model tahap kedua, model jalur tahap kedua, di mana kita coba uji variabel X1, variabel X2 dan variabel Y terhadap variabel Z. Kita klik Analyze, Regresi, Linear. Nah, Bapak dan Ibu, dependen ini kita keluarkan, maka kita ganti dengan Z. Lalu yang Y ini kita masukkan ke variabel independen kita. Kita oke-kan. Maka akan keluar output dari SPSS-nya, yaitu ini tabel koefisiennya, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan variabel Y kita motivasi terhadap variabel Z kita kinerja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk analisis ini sebenarnya kita membaca sebuah tabel, di mana pada tabel yang pertama, yaitu model jalur pertama, analisis berganda, gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap motivasi, di mana di sini terdapat R-square-nya sebesar 0,404 atau 40%, yang artinya sebanyak 40% diketahui bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel motivasi atau variabel Y kita. Dan juga di sini terdapat signifikannya secara keseluruhannya itu adalah positif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan dan variabel lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel motivasi. Nah, untuk analisis regresi variabel atau model jalur kedua yaitu variabel X1, variabel kepemimpinan, dan variabel lingkungan kerja dan variabel motivasi terhadap variabel Z kita yaitu kinerja, di mana di sini memiliki R-square-nya sebesar 0,652 atau 65%. Diketahui bahwa gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan motivasi mempengaruhi kinerja. Selebihnya, sisanya itu variabel yang tidak diteliti pada saat ini. Nah, kita lihat juga Bapak dan Ibu, di sini ada signifikannya juga seluruhnya positif. Berarti dapat kita simpulkan bahwa gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja. Nah, itu adalah analisis terhadap hasil output SPSS analisis jalur yang kita lakukan pada saat ini. Nah, di sini juga dapat kita lihat sebagai ada beta. Nilai betanya gaya kepemimpinan atau variabel X1 terhadap variabel Z-nya yaitu sebesar 0,160. Dan variabel X2 terhadap variabel Z yaitu betanya ada 0,152. Dan nanti ini juga bisa kita analisis di dalam penganalisisan variabel atau analisis jalur yang biasa diminta dalam penganalisisannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin hanya ini tutorial yang dapat saya lakukan. Dan saya juga termasuk formula dalam menganalisis ini sama seperti variabel moderating sebelumnya. Karena ini juga formula bagi saya, maka jika ada terdapat kekeliruan dalam penyampaian saya dalam video, saya mohon dikoreksi. Dan juga saya mohon maaf bila ada terdapat kesalahan atau yang tutorial yang belum benar sepenuhnya. Maka saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.